Assalamualaikum. Hari ini mari kita belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai, pernah nggak sih kalian mengalami hal-hal seperti ini? Yang pertama, kalian bersin-bersin, tapi bukan sembarang bersin. Nah, tiap bersinnya itu lebih dari 5 kali berturut-turut. Ini dinamakan bersin paroksismal. Selain itu, juga timbul gejala hidungnya tersumbat, kemudian hidungnya gatal-gatal, lalu juga keluar pilek meler. Bisa juga dibarengi dengan gejala matanya berair, merah, dan juga gatal-gatal. Jika kamu mengalami semua gejala itu, kemungkinan besar kamu terkena rinitis alergi. Jadi, hari ini kita akan membahas semua tentang rinitis alergi. Oke, ayo kita mulai. Nah, yang pertama, apa sih rinitis alergi itu? Jadi, rinitis alergi adalah peradangan mukosa hidung yang dimediasi imunoglobulin E akibat paparan alergen, ditandai dengan bersin, pilek meler, hidung tersumbat, dan juga gatal. Secara epidemiologi, prevalensi untuk rinitis alergi antara 10-40% dari semua populasi di dunia. Kemudian, dia ini sering muncul pertama kali pada anak-anak dan remaja, tapi bisa menetap hingga dewasa. Dengan faktor resiko, atopi, kemudian riwayat keluarga alergi, paparan polusi, dan juga lingkungan urban. Selanjutnya kita bahas mengenai etiologi. Nah, etiologi yang paling utama adalah alergen inhalan. Yang pertama ada debu rumah, kemudian tungau, bulu hewan peliharaan, serbuk sari atau polen, maupun jamur atau spora udara. Jika rinitis sudah kronis maupun sering berulang, nah dia juga bisa muncul karena adanya faktor-faktor pencetus. Untuk faktor pencetus non-alergen itu bisa seperti perubahan suhu udara, kemudian asap rokok, kemudian polusi udara, dan juga bisa karena infeksi virus. Lalu, kok bisa sih ini terjadi? Kita bahas mengenai patofisiologi rinitis alergi. Nah, jadi yang pertama ada fase akut. Alergen akan masuk ke dalam hidung, kemudian dia akan terikat dengan imunoglobulin E di permukaan sel mas, menyebabkan degranulasi, lalu munculnya mediator histamin, leukotrien, dan juga prostaglandin, yang mana bisa menimbulkan efek vasodilatasi dan memunculkan gejala dominan seperti bersin paroksismal, hidung gatal, rhinore jernih, dan juga kongesti ringan. Nah, yang kedua, fase akut ini akan menjadi fase kronik atau lanjut, yang mana waktunya bisa 4-8 jam setelah paparan alergen atau bisa berhari-hari. Nah, di sini akan terjadi infiltrasi sel inflamasi seperti eosinofil, basofil, dan limfosit yang menyebabkan pelepasan sitokin, lalu terjadi inflamasi persisten. Nah, pada fase kronik juga dia nanti bisa terjadi remodeling mukosa. Apabila inflamasinya ini berulang, dia nanti akan terjadi hiperplasia sel goblet yang menyebabkan produksi mukusnya bertambah, lalu penebalan membran basal, hiperaktivitas hidung, yang mana hidung menjadi mudah teriritasi, walaupun itu sebenarnya adalah non-alergen seperti dingin ataupun asap. Untuk gejala utama RA, yang pertama adalah bersin-bersin berulang lebih dari 5 kali, kemudian pilek meler, hidung tersumbat, dan juga gatal hidung. Ini diikuti juga gejala penyerta seperti mata gatal atau berair, kemudian postnatal drip, dan juga hiposmia. Nah, pada pemeriksaan fisik kita juga bisa melihat alergi saluk dan juga alergi siner yang muncul karena pasien sering melakukan gerakan menggosok atau mengusap hidung ke atas dengan telapak atau jari tangan. Nah, pada pemeriksaan fisik kita bisa melakukan rhinoskopi anterior, yang mana tanda khasnya dia adalah mukosa hidungnya itu pucat, edema, dan juga bisa ditemukan sekret jernih. Untuk klasifikasi, rinitis alergi dibedakan menjadi 2 berdasarkan durasi dan juga beratnya gejala. Untuk durasi ada intermiten dan juga persisten. Pada saat intermiten, dia berarti gejalanya kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu per tahun. Sedangkan untuk persisten berarti lebih dari itu. Berdasarkan beratnya gejala ada ringan dan juga sedang berat. Bedanya sedang berat ini berarti ada gangguan tidur dan ada gangguan aktivitas belajar ataupun sehari-hari.
Untuk penata laksanaannya, yang paling penting adalah avoidance atau kita menghindari dari pencetus. Untuk tahu pencetusnya, kita bisa melakukan skin prick test. Nah, skin prick test ini merupakan uji alergi kulit untuk mendeteksi sensitasi imunoglobulin E terhadap alergen tertentu. Jadi nanti akan dilakukan alergen cair, diteteskan, ditusukkan ke superficial untuk mengetahui apakah kita alergi atau tidak. Nah, yang kedua adalah farmakoterapi, bisa dengan antihistamin oral generasi 2 seperti loratadin maupun cetirizine, atau kortikosteroid intranasal maupun dekongestan. Yang ketiga adalah imunoterapi. Indikasinya apabila terapi obat itu tidak bekerja, gejalanya berat dan alergennya sudah jelas. Nah, jadi berbahaya atau tidak sih sebenarnya rinitis alergi ini? Dia umumnya tidak mengancam nyawa, tapi mengganggu kualitas hidup sehingga kita perlu mengontrolnya. Terima kasih sudah melihat.